Os, saya Maria Regina, ex cabang Malang. Pertama-tama saya mengajak Anda sekalian bersama-sama kita mengucapkan Dirgahayu hari ulang tahun ke-54 dari perguruan kita yang tercinta ini, Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai. Memang sudah lama kita tidak bertemu dan tidak tahu kapan lagi kita bisa bertemu. Saya masuk perguruan ini tahun 1970. Waktu itu baru berganti nama dari Gonosen ke Pembinaan Mental Karate. Apa sebabnya saya masuk waktu itu? Saya masuk karena terpaksa. Melihat keadaan, waktu itu saya hampir selesai kuliah. Kuliah saya kurang 2-3 tahun lagi, dan karena saya masih sekolah di STKM yang masih swasta, saya harus menunggu ujian negara beberapa bulan lagi, dan waktu kosong itu saya pergunakan untuk pulang ke daerah. Karena saya bercita-cita Flores kekurangan dokter, saya harus pulang. Jawa sudah terlalu banyak dokter. Jadi saya pulang ke daerah saya kembali, yaitu ND Flores NTT. Saya pulang untuk melihat medan, bagaimana saya nanti bakalan kerja. Dan dalam beberapa bulan itu saya mencoba bekerja di pedesaan 70 kilo dari ND. Baru saja mulai masuk bekerja di rumah sakit yang terpencil di tengah hutan, belum apa-apa sudah digoda orang, sudah dilecehkan. Jadi saya pikir, wah susah nih menjadi dokter wanita sendirian, celakalah saya. Begitu pulang ke Malang, langsung saya mencari perguruan seni bela diri. Saya bilang dengan teman-teman, saya tidak mau nanti di sana nanti kita harus berkelahi. Saya harus bisa berkelahi. Tapi waktu saya sedikit. Saya cuma tinggal 2-3 tahun. Jadi saya minta perguruan yang benar-benar bisa membuat saya kuat dan berani. Lalu teman-teman mengajak saya ke judo. Saya bilang, saya tidak suka. Baku peluk, baku banting saya tidak suka. Jiu-jitsu kurang keras. Silat, saya tidak pintar menari itu. Akhirnya satu teman saya bilang, kamu mau yang baku pukul sungguhan, full contact? Mau, justru itulah. Saya mau yang keras. Dia bilang, iya tapi kamu babak belur nanti. Tahan sakit. Tahan, kenapa tidak? Pikiran saya dalam hati, saya harus jadi seperti di film silat itu, seperti Ratu Silat Cengpepe. Harus pintar tendang, pintar pukul, pintar lompat sana sini. Begitu lihainya. Akhirnya dibawa ke Pembinaan Mental Karate Kyokushinkai. Waktu mendaftar, saya dikenalkan bahwa ini pelatihnya. Saya lihat, loh, pelatihnya kok begini muda. Kamu sekolah di mana sih? Masih kanak-kanak begini. Pikir karena saya sudah agak berumur waktu itu ya. Sudah hampir jadi dokter. Ya, saya masih sekolah SMA Santo Yusuf. Orangnya halus sekali, halus, senyum-senyum dan kelihatan sabar. Nanti yang jadi pelatih saya, ya. Dalam hati saya pikirkan pelatih saya itu harusnya kekar, kuat, dan garang. Tapi ini begitu pemalu, halus. Oke deh. Saya kasih 2 pertanyaan, saya bilang, sebelum saya mendaftar. Kalau sekarang pelatih ditanya dengan perkataan begitu, pertanyaan saya pasti marah. Tapi saya begitu polosnya, saya kasih 2 pertanyaan, tolong dijawab.
apakah dalam 2-3 tahun Anda bisa menjamin saya bisa berkelahi, bisa mengalahkan laki-laki besar? Dia juga kelabakan untuk menjawab. Akhirnya, tapi jawabannya cukup bijaksana. Dia mengatakan bahwa, ya, itu terserah kepada usaha Anda sendiri. Apakah Anda cukup berusaha atau tidak? Atau cuma sekedar cuma bisa pukul orang, jadi terserah kepada Anda sendiri. Baiklah. Lalu saya tanya, kenapa perguruan ini kok namanya pembinaan mental? Padahal yang dibina kan fisik, bukan mental. Apakah kita disuruh semedi, bertapa, berpuasa? Kan kita diajari pukul memukul toh, baku tendang. Kenapa kok namanya pembinaan mental? Dia tidak bisa menjawab. Dia mungkin sulit ya, karena pelatih ini dia banyak senyum-senyumnya, tidak banyak omong memang. Senpai Poe Hong yang almarhum sudah. Saya paling menghormati dia, karena tidak disangka dalam diri seorang yang begitu halusnya ternyata ada kepribadian yang kuat. Saya sangat menghormati dia. Lalu dia jawab, iya sekenanya. Memang yang dibina nanti tubuhmu. Baku tendang, latihannya keras. Habis napasmu nanti. Ada waktu latihan. Dengan sendirinya setelah berlatih dengan disiplin dan dengan tenaga habis-habisan, dengan sendirinya mentalmu juga akan terbina. Dan mentalmu itu akan membentuk kepribadianmu. Bushido yang diajarkan dalam perguruan ini nanti pelan-pelan akan masuk ke dalam dirimu. Nanti kamu lihat, cobalah. Karena dia lihat saya ragu-ragu, cobalah. Kalau memang tidak cocok dengan pendirianmu, ya sudah. Kami persilahkan dengan berat hati, silakan keluar. Oke deh, saya coba 1 bulan ya. Kalau saya tidak suka, saya keluar. Karena saya butuh cepat. Cepat harus bisa berkelahi. Karena saya tidak punya banyak waktu. Saya sebentar lagi lulus, sebentar lagi saya pulang. Oke. Jadi pada hari latihan pertama, saya sangat terkejut. Hampir pada saat itu juga saya pulang. Karena seluruh anggota pada saat angkatan saya itu 60 orang. Semua laki-laki, hanya saya perempuan. Laki-laki besar-besar. Ya seperti ini kawan kita yang sekarang lagi aktif. Saudara saya ini Teo Ke Ling, itu teman sekelas saya itu waktu. Saya kaget sekali. Saya wanita satu-satunya, kurus kecil lagi waktu itu di antara orang besar-besar semua. Tapi Senpai Poe Hong, saya puji dia. Dia begitu telatennya, begitu sabarnya memperbaiki kesalahan. Dengan sabar sekali dia mengajar saya. Sampai 1 bulan dia tanya bagaimana. Oh, saya terus. Saya sudah jatuh cinta pada perguruan ini. Saya terus. Dan saya benar-benar kejar. Saya berlatih mati-matian. Ya, di rumah juga saya tetap berlatih. Seminggu 2 kali mestinya. Tapi di rumah saya double-double. Saya latihan sendiri. Sehingga pada waktu ujian dilakukan oleh Hansi Nardi sendiri. Rupanya dia bisa menilai bahwa saya mati-matian latihan itu dan dia menghargai. Jadi ya, saya tidak menyangka bahwa Hansi Nardi begitu menghargai usaha saya, sehingga pada waktu ujian saya lulus dengan lompat tingkat dari putih langsung kuning. Yang kedua, ujian kedua berikutnya dari kuning lompat lagi hijau. Jadi tidak sampai 2 tahun saya sudah ban hitam dan ditawari untuk masuk TC, masuk dalam latihan khusus untuk menjadi asisten pelatih. Saya terima karena memang
Waktu itu saya benar-benar sudah mencintai perguruan ini. Dan saya bisa merasakan bagaimana kekuatan saya. Saya bisa merasakan. Waktu itu meskipun belum terlalu menguasai, tapi saya bisa merasakan ada perubahan. Dan diteruskan, dan karena sekolah saya waktu itu STKM terjadi simpang siur, diambil alih oleh Brawijaya, dan kami masih tetap dianggap swasta, tetap kami harus ujian negara meskipun sudah namanya Brawijaya. Karena kesulitan dalam ujian negara, saya berhenti kuliah 2 tahun. Khusus saya menjadi full timer untuk asisten pelatih ini. Jadi 2 tahun benar-benar saya menjadi manajer cabang Malang dan pelatih cabang Malang. Dan Anda tahu bagaimana prestasinya cabang Malang waktu itu, di mana semua kejuaraan kami yang pegang. Dan saya bangga, karena waktu itu saya betul-betul mencintai betul-betul perguruan ini. Tetapi saya harus pulang, sehingga setelah 2 tahun berhenti sekolah, saya diancam saya harus ikut ujian negara, dan setelah ujian negara saya harus pulang. Ya, dengan sangat berat hati saya tinggalkan cabang Malang dan begitu banyak anggota yang saya cintai, yang sampai sekarang mungkin masih ada yang masih merindukan saya. Ya. Dan sesudah itu saya dirikan sendiri cabang ND. Tetapi sekarang saya menjawab sendiri pertanyaan saya kedua, bahwa memang Hansi Nadi luar biasa, jenius. Nama itu benar-benar nama yang benar, bukan sekedar pembinaan fisik, tapi pembinaan mental itu sangat menguasai kita. Kalau saya tidak dibina di karate, saya tidak begini. Saya tidak akan mencapai prestasi saya dalam pekerjaan saya pun. Di sini saya bekerja mulai tahun 77. Tahun 77. Ya. 7 tahun saya di karate waktu itu. Dari tahun 70 sampai 77 saya kembali ke ND. Dan sekarang umur saya memang sudah lansia, 76. Sehingga mau tidak mau saya kekuatan sudah menurun, dan waktu saya banyak terpakai untuk profesi saya, sehingga saya harus memilih. Saya terpaksa meninggalkan salah satu, tapi bukan berarti saya melupakan. Saya tetap mencintai perguruan ini. Kalau saya tidak dibina di Kyokushinkai, saya bukan dokter yang seperti sekarang. Kenapa? Saya memikirkan, kadang-kadang saya merenung kembali. Saya diajari Seikensu Dansuki, tendangan Maegeri, Mawashi Geri. Lalu apa gunanya ya sekarang? Saya tidak pernah pakai itu. Padahal dulu saya pikir saya akan jadi seperti Ratu Silat Cheng Pepe. Pukul sana, tendang sini, guling sana, guling. Ini ternyata tidak. Saya cuma pernah pakai 1 kali Shitasuki, karena diganggu orang, refleks saja pukul orang itu sampai terguling, dia tidak bisa bernapas. Itu pun refleks. 1 kali seumur hidup saya cuma pakai Shitasuki yang kiri. Yang lain tidak pernah saya pakai. Lalu untuk apa saya dibina itu? Berarti dalam hal ini orang bukan cuma tahu bahwa Dokter Maria Regina itu karateka, awaso. Tidak. Mungkin melihat penampilan saya, bukan penampilan yang garang juga, tetapi melihat, ya saya tidak mengerti bagaimana auranya mungkin berubah dengan itu, karena dengan kedisiplinan, dengan keteguhan dalam sikap membela kebenaran, jadi semua 7
janji karateka itu saya pilah satu persatu, ya sudah saya jalankan. Sehingga saya tidak pernah merasa takut kalau benar menghadapi siapapun. Karena profesi saya sering kali bentrok juga dengan orang-orang, ya, sampai dengan Kapolres bentrok, Komandan Kodim bentrok, apalagi Komandan Kompi. Pernah saya sendirian, tengah malam jam 12 malam, saya masuk dengan ambulans, saya setir ambulans, tabrak saja barikadenya, saya masuk dalam sarang tentara itu, karena mereka berani ciduk satpam saya ambil kembali satpam saya. Tidak ada yang berani kepada saya, dan saya bertindak baik-baik, sopan, berkata baik-baik, tidak marah-marah, tidak menunjukkan secondnya, tidak memakai apa-apa, cukup saya berbicara saja, dan mereka mentaati, mereka tunduk dan mereka segan. Jadi pembinaan mental akan tampak setelah kita dididik dengan Seken Sudan Suki, dengan Mawasi Geri semua, sehingga seumur hidup saya tidak pernah pakai. Tetapi nyatanya semua orang segan terhadap, ya mungkin aura ya yang dikatakannya. Saya tidak bisa mengatakan itu, sehingga saya sangat berterima kasih kepada perguruan ini yang telah membentuk kepribadian saya, sehingga saya bisa berhasil, katakan saja bahwa saya berhasil dalam profesi saya sebenarnya. Dan semua orang juga tidak pernah melecehkan saya lagi, tidak pernah berani untuk bertindak yang sembarangan terhadap saya tanpa saya harus marah. Cukup dengan senyum, perkataan halus, perkataan apa adanya, kita bisa berbicara secara baik-baik dan kita bisa bersahabat dengan baik. Jadi sekali lagi kepada semua adik-adik yang tidak pernah mengenal saya, kepada kawan-kawan, marilah kita bersatu, berjalan bersama terus, memajukan perguruan ini. Jangan sampai perguruan ini goyah. Mari kita bersatu, jangan terpecah-pecah. Jangan meributkan kepentingan pribadi. Jangan. Sayalah saksinya. Karena bisa dikatakan umur saya hampir lebih dari setengah umur saya ini dipakai untuk Kyokushinkai. Saya baru berhenti mengajar pada usia 60, di mana saya sudah merasakan sudah cukup. Saya tidak kuat lagi, karena memang profesi saya menyita juga banyak waktu saya. Jadi saya adalah saksinya bahwa perguruan ini memang benar-benar adalah pembinaan mental, dan pembinaan mental ini lebih penting daripada jika Anda cuma hanya kuat fisik saja. Pembinaan mental itulah latar belakang di mana Anda akan berjaya, Anda akan sukses di dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih kepada pembinaan mental karate Kyokushinkai. Sekian, selamat Anda semua. Kapan-kapan mudah-mudahan Tuhan masih mengizinkan kita bertemu kembali. Os. Ini Sensei Maria ini adalah pembina lama senior dan pembina wanita yang pertama di perguruan. Sensei Maria sebagai salah satu penyelenggara merah foto karate yang pertama di Malang, dan saya kira belum pernah ada di lain tempat ya.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.